tahu nggak kalau sekarang di zaman AI nih, Intel sebagai perusahaan teknologi kan pasti masuk dong ke AI ya. Oh iya. Dan iya. Mas Dedi juga udah lihat lah banyak inovasi-inovasi Intel, diantaranya ngembangin chip kita nggak cuman isinya CPU, udah ada NPU-nya juga kan. Nah itu Mas Dedi juga udah sempat explore lah ya. Ya, udah berapa kali kita ngeliatin juga perkembangannya, Meteor Lake, Lunar Lake gitu ya. Nah, kalau di market sendiri, ngelihat AI dan perkembangannya, khususnya di mereka-mereka yang pakai Intel deh, menurut Mas Dedi, respon mereka gimana nih Mas? In general sih, kelihatannya makin kesini, orang-orang tuh excited ya. Oke. Orang tuh excited, pengen lihat AI itu seperti apa yang bisa dijalankan gitu ya. Buat contoh Computex kemarin deh. Computex kemarin itu Computex yang saya itu sampai malas ngeliput. Kenapa tuh? Kebanyakan orang yang datang. Oke. Kebanyakan orang yang datang, semua pengen lihat yang baru seperti apa. Waktu itu kan Intel mulai keluarin Meteor Lake mau dikasih lihat gitu kan, mulai muncul satu-satu dikasih lihat. Itu kebanyakan yang mau lihat, kebanyakan yang mau lihat demonya, excited banget. Jadi kayak apa ya, yang keinget tuh kayak baru ada WiFi. Zaman dulu WiFi baru keluar. Wah seru ya, nggak ada kabelnya. Iya, tiba-tiba semua nyari gitu. Ini saya butuh nih gitu. Kalau AI apa? Di sana ada yang baru apa tentang AI? Demo apa Macam-macam gitu sih, mungkin? rata-rata sih generatif ya kalau yang baru ya. Gen AI, walaupun AI udah lama sih sebetulnya, itu bukan cerita baru Bener, ya. Tapi bener. Gen AI yang semakin banyak, semakin mudah, semakin cepat itu yang banyak yang banyak didemoin di situ. Tapi kalau di Indonesia kira-kira manfaatnya AI itu di consumer kayak apa sih? Kalau di consumer, mereka ngarepnya AI itu jadi apa gitu? Banyak. Terima kasih kepada beberapa platform AI ya yang udah mulai sejak setahun 2 tahun terakhir ini mulai kenceng gitu kan. Terus untuk di PC ada Copilot juga udah mulai gitu kan. Udah banyak orang yang kalau nanya itu udah bukan ke Google lagi malah sekarang, nanyanya sama AI ya kan, buat tanya kesimpulannya seperti apa. Banyak yang udah mulai pakai itu buat acuan pekerjaan, buat bikin email. Itu ada berapa teman bikin email. Duh, saya nggak biasa bikin email yang pakai bahasa Inggris nih, bahasanya kan berantakan tuh. Ya udah, tinggal tanya aja. Pokoknya saya mau ceritanya seperti ini, tolong terjemahkan bahasa Inggris, terus nadanya dibuat yang formal gitu. Ya udah berubah jadi formal nadanya gitu. Ada banyak yang pakai gitu. Jadi semakin kesini nih semakin kepake gitu. Jadi kalau nyari laptop Intel base yang udah bisa support AI itu sebetulnya cocok banget ya? Cocok, apalagi kan ya ini kan yang kemarin dibahas kan masalah privacy, ya kan, masalah security. Agak gimana gitu kalau kita mesti ngupload data gitu. Misalnya bikin surat lamaran kerja atau bikin proposal atau bikin apalah presentasi gitu. Kalau masih rahasia kan masa mau kita upload suruh analisis sama AI kan gimana gitu. Harusnya di lokal aja, di dalam laptopnya aja, jangan diumbar kemana-mana gitu. Nah jadi Intel itu nggak cuman nyiapin tadi tuh untuk teman-teman tuh bisa ngelakuin semuanya di lokal, yang punya kemampuan sama seperti kalau ke cloud. Iya. Jadi lebih secure kan kalau di Iya, lokal. lebih secure Lebih jatuhnya. secure dan performance-nya juga lebih dedicated cepat, lah. lebih cepat. Beda banget. Kalau cloud tuh tergantung internet. Betul. Ntar tiba-tiba muter. Kenapa? Wah, tetheringnya habis gitu. Bisa gitu. Nah, Mas Jadi tahu juga nggak? Jadi Intel itu nggak cuman nyediain teknologi berupa prosesor yang dipakai sama user-user tadi, tapi Intel juga kasih teknologi buat yang ngebikin bermacam-macam aplikasi buat tadi. developing. Betul, buat developer. Itu kebiasaan Intel banget tuh, melakukan sesuatu yang konsumer nggak lihat. Betul. Tapi jadi konsumer tinggal makainya aja kan. Tinggal pakai doang gitu. Dari dulu tuh Intel tuh punya kebiasaan kayak gitu tuh. Kalau bikin teknologi bagus gitu. Nggak ada yang tahu kan, banyak orang nggak tahu bahwa WiFi dulu yang ngedorong siapa. Gak ada yang tahu, yang kan yang mampir-mampir yang mampir-mampir ke kafe-kafe, ke restoran-restoran buat pasang wifi dong, saya mau bikin beginian. Itu kan yang door to door-nya Intel dulu. Nah di Indonesia juga ada tuh pembuat aplikasi yang bikin aplikasi AI yang udah pakai teknologi Intel gitu. Jadi bukan cuman end user aja, tapi yang bikinnya dari Indonesia.
Made in Indonesia banget. Made Indonesia banget. Nggak, Perusahaan ini lokal, tar anak-anak dulu. Iya, Indonesia. maksudnya ini AI apa AI-an? AI beneran, bahkan beneran? kayak Mas Dedi bilang, dari sebelum ada NPU, mereka udah kembangin AI. Sebelum NPU, mereka Iya. sudah ngembangin AI. Udah. Dari Kapan? zaman masih Jadi CPU kapan mau aja. dikenalin? Nah, Pengen tahu soalnya, pengen iya, tahu. Benar, sebetulnya Hah? ini saya kesini emang mau ketemu sama teman-teman ini. Nah, ini Oh, mereka ini dari Alpha Beta. oh, Cuma tadi lagi meeting dia. Kayaknya sih udah kelar nih. Mana ya? Yang mana yang di ujung situ? Nah, itu tuh yang di sana tuh. Udah kelar Pak kayak Taufik. itu meetingnya tuh. Oh, yang itu. Oh, Nah, ini 100% lokal ini. 100% lokal ya. Iya. Halo, halo. Halo. Mas Dedi, apa kabar? Halo, Pak Andri, apa kabar? Halo Pak Taufik, Mari. Pak Yuri. Iya. Seru banget nih kayak ini. Iya, ini sambil nunggu, Lanjutin, Pak, ya. kebetulan ditemenin Mas Dedi, jadi cerita-cerita dikit tentang Boleh. AI lah. Iya, iya. Melebar. Biar semuanya bisa lihat. Ketemu lagi sahabat Alpha Beta di channel Alpha Beta. Jadi izin saya buka, kalau saya Amri dari Intel. Jadi memang saya yang support teman-teman ISP yang ngembangin beragam solusi dengan memanfaatkan teknologi Intel. Jadi di sini teman-teman Alpha Beta-nya udah datang. Ini saya kenalin, yang sebelah kiri saya ini ada Pak Taufik, CEO dari Alpha Beta, dan sebelah kanan saya ada Pak Yuri, CTO dari Alpha Beta. Jadi sekalian nih, thank you banget ada Mas Dedi buat bikin obrolan kita lebih seru lagi. Jadi seperti tadi sempat di awal omongin bahwa Intel itu ngembangin teknologi AI nggak cuman buat dipakai oleh teman-teman langsung nih sebagai end user, sebagai pemakai, tapi aplikasi-aplikasi atau solusi yang dibuat oleh pihak ketiga yang teman-teman pakai itu kita support juga. Nah, di sini diantaranya adalah dengan teman-teman Alpha Beta. Jadi Intel, kalau teman-teman lihat ke websitenya Intel, itu nggak cuman teman-teman akan nemu yang namanya produk, prosesor, Intel Core Ultra, Intel Xeon, enggak. Teman-teman bisa lihat yang namanya solusi, teman-teman bisa lihat yang namanya teknologi. Nah, di sini kita bicara teknologi AI. Dan teknologi AI yang Intel share sama teman-teman Alpha Beta di sini nggak cuman prosesor aja, tapi banyak juga teknologi lain berupa software yang dimanfaatin oleh teman-teman ini untuk mereka membangun solusi AI yang efektif dengan performance yang optimal running di atas prosesor Intel. Nah, kita coba denger nih dari teman-teman Alpha Beta, mereka pakai teknologi Intel apa aja yang udah ngebantu mereka. Kira-kira beneran nggak sih Intel punya teknologi yang bisa bantu mereka bikin solusi AI? Nah, mungkin saya izin minta mereka cerita sedikit dulu ya. Iya. Gimana? Ngembangin solusinya kayak apa, so far jalan sama Intel tuh bagaimana gitu. Mulainya dari mana nih? Dari PCXT? PCXD. Bukan ya? Kita sekarang lagi coba ngelirik NPU, Mas. Wah, udah langsung ya. Langsung. Tapi sebelum ke sana Langsung mungkin NPU. kita coba ceritain dulu ya. Jadi Alpha Beta itu salah satu official partner yang pertama di Indonesia ya, dari Intel ya. Iya. Dari situ kita mulai disupport penuh sama Intel ya, aktivitas baik itu activity marketing, baik itu technical ya, kita dicoba untuk R&D ya, kayak Intel punya OpenVINO untuk Iya, iya. backbone AI kita, terus punya prosesor-prosesor yang memang jauh secara cost efisiensi ya, itu sangat bermanfaat sekali sih untuk kami tentunya. Dan sejauh ini kita udah lumayan banyak ya solusi-solusi kita, itu mulai dari parking industri, kemudian ada retail industri juga, kemudian ada fintech ya, kemudian juga ada digital transformation, kemudian juga beberapa solusi memang itu customized dan memang itu dibutuhin satu model khusus sih Mas Dedi atau Pak Amri. Mas Dedi pernah lihat apa Mas di market AI yang dipakai, yang udah beneran dipakai nih, bukan cuman lucu-lucuan aja gitu, tapi beneran dipakai kalau yang bisnis. benar dipakai di bisnis di industri waktu itu pernah lihat nih sekali demoin, nggak tahu udah pakai atau belum ya, yang ada itu loh buat perakitan, bukan perakitan apa ya, buat masukin ya barang lah dalam kardus gitu. Oke. Jadi ada kamera di pabrik atas, ya buat pabrik, Oke. kamera di atas, kardus di tengah, taruh, jebret ini kan sudah ada apa yang mau dimasukin, nah itu jalannya tangan tuh harus bener. Nanti Oke. kalau salah, ya Ada alert. supervisor ada lampu merah tuh Iya, gitu kan, iya. langsung flag, nge-flag.
itu yang terakhir lihat sih, itu lumayan rame kemarin yang bahas itu juga. Oke, tuh teknologi kayak gitu apa tuh? Pernah ngerjain nggak teman-teman? Iya, Pak Yuri? Iya, kebetulan untuk teknologi di apa ya itu kita bilang di dalam pabrik ya, dalam pabrik di line mesin vision. Yeah. Kita ngomongin mesin vision, jadi ada conveyor belt yang jalan, lalu conveyor belt itu biasanya ada apa namanya ya suatu barang lah, apa itu botol minum atau apapun yang dibuat gitu. Yeah. Nah biasanya di line itu masih ada manusianya yang ada entah itu QC atau entah itu masang tutup botol atau apa. Ada Nyusun, masukin label. Ya, Gitu segala macam. Nah itu kita ada juga yang sudah kita pasang untuk mengontrol supaya QC yang dilakukan oleh teman-teman ini Betul, sesuai sama SOP yang berjalan, prosedur yang berjalan. Gitu. Karena itu pakai apa? Behavior analytic itu tuh ya? Yes, itu ada behavior analytic. Jadi misalkan tangannya ya teman-teman di pabrik nutup botol, arahnya dari mana ke mana, itu kita bisa ngasih misalkan warning kalau oh ini ternyata stepnya salah gitu. Jadi dia bisa kembali ke step yang benar. Nah itu buat deploy solusi itu. Kan kalau di bisnis kan sensi ya sama masalah investment. Kan mereka nih beli teknologi nih, keluar duit gitu. Nah bagaimana Alpha Beta bisa ngembangin solusi seperti itu tapi bisa diterima gitu sama end user. Artinya end user merasa saya investment segini dan mereka nggak merasa rugi gitu. Bahkan sebaliknya mereka merasa lebih untung gitu. Yes, kita balik lagi Pak karena kita memang ujung-ujungnya harus nyari cost performance yang paling bagus ya. Karena kan teman-teman kita bikin alat-alat ini kan untuk teman-teman bisnis gitu ya, B2B ya. Pasti kita maunya teman-teman nggak terlalu spending much tapi dapat benefitnya yang luar biasa besar gitu. Nah ini semua kita udah R&D, mungkin kira-kira ada 8 tahun kali, Vic ya. Kita udah R&D dan kita menemukan kombinasi yang paling pas itu menggunakan Intel teknologi Pak. Oke. Dari situ kita ngelihat dari dulu tuh kita make CPU dan GPU untuk kita mencari cost performance paling bagus. Dan sampai sekarang muncul yang namanya NPU. Nah ini kita sangat excited karena baru kemarin kita cek secara logik dengan spek yang kira-kira keluar di public ya, spek NPU itu kita bisa menaikkan kira-kira 15-30% cost performance untuk teman-teman bisnis kita. Iya. 15-30%. Yes. Dengan harga yang sama berarti? Dengan harga yang mirip-mirip. Harganya mirip-mirip lah ya. Yes. Saya berarti efisiensinya naik 15-30%. Wah itu berarti penghematan dong. Iya. Berarti penghematan karena misalnya dalam produksi aja berarti 15-30% udah tercover di situ jadinya. Ya? Yes. Oh luar biasa. Kalau pakai NPU, berarti excited dong nungguin nih. Kita sangat excited untuk nunggu NPU yang which is kita masih menunggu. Masih nunggu ya. Saat ini masih nunggu. Ini buat apa sahabat Alpha Beta? Mungkin waktu ini tayang teman-teman udah tahu bahwa kan udah ada NPU ya di laptop udah banyak. Mas Jadi juga udah kasih reviewnya segala macam. Tapi kok partnernya Intel yang udah adopt teknologi Intel kenapa belum gitu? Jadi memang saya cerita dikit bahwa teman-teman Alpha Beta ini banyak mengembangkan solusi AI-nya itu berbasis computer vision. Dan bagaimana sebuah kamera menjadi smart dengan AI itu mereka bangun di atas perangkat berbasis Intel yang berbentuk seperti mini PC gitu. Nah di mini PC ini memang serapan NPU itu belum sampai lah. Memang suka agak tertunda lah ke marketnya. Jadi di laptop suka duluan, tapi ke mini PC belum. Baru udah ada sih sebagian gitu. Solusi B2B itu memang biasanya belakangan. Iya. Karena nunggu stable dulu. Betul. Ya, kan? Kalau udah stable 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun setelahnya, baru tuh solusi B2B-nya muncul, solusi enterprise-nya muncul. Iya, betul. Tapi teman-teman Alpha Beta udah explore duluan. Possibility pemanfaatan teknologi terbaru dari Intel untuk pengembangan solusi produk mereka ke depannya gitu. Nah, tapi ini luar biasa loh. Ini Oktober 2024 ya. Berarti udah di riset. Betul. Sudah mulai riset tentang NPU kan? Ya, ini salah satu benefit menjadi partner Intel. Nah, itu kita luar bisa biasa. Cek duluan lah. Jadi sebenarnya harapan kami ya dengan ada NPU ya, satu dari sisi performance itu meningkat, terus yang kedua low energy. Sehingga kita bisa taruh di edge.
atau di offline kita cuma kasih baterai ya atau compact lah, kita mungkin rakit compact dan itu pun bisa jalan, jadi udah nggak perlu resource terlalu besar, kemudian juga electricity juga terlalu besar, sehingga dari sisi cost juga kita bisa reduce lagi mas, sama performanya bisa meningkat lagi. Mungkin nggak sih kalau misalnya di billboard dipasang buat ngeliat ke jalan, powernya dari solar? Oh sangat mungkin. Kan kalau powernya kecil kan bisa harusnya. Betul, apalagi nanti dengan NPU ya. Iya. Karena kita juga salah satu produk kita punya solusi untuk mendeteksi ini mas, performance marketing dari billboard. Jadi kita bisa ngeliat nih berapa banyak orang yang lewat, berapa banyak kendaraan yang lewat, terus misalnya ada truk berapa, ada mobil berapa, ada motor berapa, sehingga si billboard ini bisa ngukur nih. Iya betul kan, bisa ngukur ya. Berapa banyak sih traffic yang ada di depan billboard? Iya, terus jenisnya yang lewat apa aja gitu kan. Kalau misalnya barangnya yang high end gitu, yang lewat truk semua, percuma gitu. Benar. Jadi itu benar begitu ya. Betul. Jadi bisa tahu bisa kasih masukan ke industri bahwa hey, yang lewat di depan billboard ini adalah tipikal seperti apa, berarti konten dalam billboardnya yang pas itu seperti apa, begitu kan? Betul. Dan ini semua pakai AI. AI Vision berarti pengenalan, paling kalau itu berarti pengenalan apa yang lewat. Betul, gitu ya. detection sama counting sih. Detection, counting berapa yang lewat, apa yang lewat, terus mungkin deteksi kemacetan, segala macam ya. Itu udah ada beberapa sih advertising ya yang sudah pakai AI-nya Alpha Beta untuk itu, untuk menghitung berapa banyak kendaraan atau traffic yang ada di depan. Itu ditaruh 24 jam? 24 jam running. Ditaruh di situ, terus nanti pokoknya terima hasil aja gitu? Betul, jadi kita kenapa bisa taruh di ads saat ini ya, mungkin belum ada NPU, kita coba berusaha semaksimal mungkin gimana caranya agar semua itu diproses dulu di sana. Ketika udah diproses dari video, kemudian diproses jadi data, nanti berupa kayak teks aja kita kirim, misalnya ada jam 1 30.000 kendaraan kita kirim ke dashboard sehingga bisa dikonsumsi di dashboard untuk teman-teman manajemen mereka seperti itu. Nah, ini menariknya juga mereka kembangin solusi ini hanya pakai sebuah alat kecil. Tadi saya bilang mini PC tadi. Mini PC ya, mini PC. Basically isinya tuh cuman CPU atau CPU plus integrated GPU aja. Iya. Ini termasuk alat kecil yang diintroduce sama Intel juga dulu. Iya, betul. Dulu mini PC mungkin teman-teman ada yang kenal ya, Intel NUC ya. Nah, itu Alpha Beta udah utilize itu maksimal di banyak use case lah gitu. Itu ada cerita lucu loh NUC dulu tuh. Apa? Gimana itu? Pertama kali saya tahu banget. Industrinya bilang Intel ngapain sih bikin beginian? Serius. Awalnya begitu. Ngapain sih bikin beginian? Kan nggak perlu bikin beginian. Sekarang jadi ini saya senangnya dari Intel. Intel tuh suka kalau ada teknologi baru dikeluarin, nih bakal berguna buat kalian. Marketnya, industrinya mungkin skeptis. Tapi ternyata kepake. Betul. Jadi sekarang semuanya berlomba-lomba bikin. Itu gitu salah satu reason kenapa akhirnya Intel udah nggak keluarin NUC-nya lagi. Iya sudah. Jadi waktu udah pakai kan. Karena waktu itu kan istilahnya buat educate dan introduce ke market lah bahwa ini sebenarnya form factor yang menarik buat banyak hal lah sebetulnya, nggak cuma terkait solusi edge computing aja, bisa buat tapi edukasi, banyak hal. bisa buat macam-macam, ya, POS segala macam. Sekarang udah serapannya, udah teman-teman partner udah ngeluarin beragam produk mini PC juga ya, akhirnya dari Intel kita tarik isinya. Kalian lah yang bikin kan gitu kan. Ya, kita fokus ke teknologi di prosesor. Bikin teknologi baru lagi gitu. Mungkin tambahan dari saya nih, Mas Edi, kalau misalnya kita tanpa ada NUC ya, solusi kita nggak akan mungkin dipasang di jembatan tol, di jalan tol di Indonesia. Di lampu merah juga di lampu merah kita ada sekitar hampir 100 titik satu Indonesia di jalan tol. Nah, dengan menggunakan NUC kita bisa taruh NUC itu di dalam box panel di jalan tol, Pak. Karena kecilnya cuma segini. Kalau kita naruh server kan, wah, nggak mungkin. Belum bicara thermalnya ya. Belum secara thermal. Nah, ini NUC dia secara thermal udah proven, kita sudah jalan hampir 2-3 tahun di situ. Dan secara performance sudah nggak bisa ditanya lagi, Pak. Ya, ini kan kalau ngomongin yang canggih pakai card GPU sendiri, itu kan nggak cuman powernya besar, tapi panasnya juga luar biasa kan. Nah ini Alpha Beta menariknya, solusi mereka itu ya tadi hanya pakai form factor mini PC dengan teknologi hardware dan software dari Intel, ternyata bisa deliver beragam solusi AI yang inovatif. Ini yang menarik soalnya kan kalau misalnya mau AI-nya kerja dengan kenceng banget, cara paling gampang mungkin kasih GPU kenceng aja gitu, PC desktop kenceng. Kalau perlu kasih berapa biji GPU dalam situ gitu kan, prosesnya langsung kenceng. Problemnya apa? Iya, kejemur di Indonesia kuat. Kan gitu kan? Betul. Itu udah pasti kejemur loh, udah pasti itu kejemur.
apa iya terus harus dikasih AC di situ? Kan nggak mungkin selalu dikasih AC ya, mentok-mentok dikasih kipas angin gitu kan buat aliran udara doang. Mending cuma dikasih casing yang ada bolongan-bolongan udara aja. Nah itu lebih gawat lagi tuh kan. Iya. Tapi terakhir pakai NUC cuma itu aja ya, dikasih Kita panel box aja. Kita ada NUC yang cuma pakai kipas angin. Ya termasuk yang di jalan tol cuma pakai heat fan yang dari box. Nah itu dia. Nah ini sebetulnya yang menarik. Saya jadi pengen nanya nih. Kalau solusinya adalah pakai NUC atau mini PC lah ya, mini PC berbasis Intel di situ. Ini ngoptimalinnya gimana? Kalau pakai nambahin GPU berkart-kart kan gampang. Saya tinggal tambah lagi. Oh kurang, saya mau besok kendaraannya dideteksi sampai ke warnanya, sampai stripingnya, sampai kalau ada tulisan-tulisan di kendaraan bisa. Tinggal tambah GPU tambah aja. Betul. Tapi kan bukan itu poinnya kan. Soalnya itu kan akan bisa bikin dia ya baru jalan setengah hari udah berhenti mungkin. Ini kan kita bicara continuity karena ini buat bisnis, ya kan? Ini buat pemantauan terus-menerus. Nah ini triknya gimana? Bisa dengan prosesor yang rendah energi gitu, yang hemat daya, tidak panas. Kita nggak bisa bilang ini prosesor buat gaming juga, pasti kan bukan prosesor kencang, pastinya bukan. Kita nggak pernah pakai itu. Tapi kenapa bisa efisien? Ini ada 2 faktor nih Pak. Nah, ini saya mau membeberkan rahasia perusahaan. Bisa nggak nih? Boleh? Boleh ya? Silakan. Boleh ya? Nah, yang pertama, yang pasti rahasia perusahaan pertama yang pasti adalah teman-teman kita di Alpha Beta yang hebat, anak-anak Indonesia, semua kita bikin dari scratch, teknologi menggunakan ya resource kita semua hati-hati ntar kebukanya terlalu banyak. Anak-anak Indonesia yang sangat hebat gitu. Yang ternyata mereka secara resource tuh sebetulnya kita mumpuni banget ya. Kita sangat mumpuni gitu. Kita full scratch, kita bikin sendiri program dan teman-teman di Alpha Beta kita berusaha keras supaya bisa mengoptimasi software kita sendiri, kira-kira begitu. Itu rahasia pertama, Pak. Dari scratch? Dari scratch. Oh, berarti kan tidak pakai tumpukan code-nya orang lain yang terus ditambal sulam gitu kan ya. Jadi kita semua, kita pede lah dengan apa yang kita bikin gitu. Nah yang kedua, yang pasti dengan berbagai macam teknologi dari Intel. Nah mungkin di sini yang pengen saya sebutkan yang sangat benar-benar tadi sempat ke-mention cost performance untuk teman-teman kita di bisnis, maksudnya teman-teman klien kita. Nah sekarang cost performance untuk kita sendiri sebagai perusahaan. Nah kita ngerasa banget cost performance di kita tuh naik semenjak ada yang namanya Intel OpenVINO. OpenVINO, yes, Intel OpenVINO. Itu mungkin kalau mau dijelasin ya better mungkin kita mengunjungi website Intel untuk melihat apa sih sebenarnya OpenVINO itu. Tapi in short, mungkin di sini ada teman-teman yang nggak begitu ngerti teknis. Intinya dia adalah sebuah tools yang bisa kita pakai untuk mempercepat semua program yang kita bikin tanpa harus memutar kepala gimana caranya bikin assembly language, gimana caranya pakai Intel Intrinsic, gimana caranya pakai Intel SSI, AVX, wah itu pusing. Dengan semua dengan adanya Intel OpenVINO ini, semua itu udah terbungkus. Jadi teman-teman programmer kita juga sebenarnya jadi lebih cepat mengerjakannya. Lebih mudah ya. Jauh lebih mudah. Optimalisasinya nggak pusing. Optimalisasinya nggak pusing, betul sekali. Karena OpenVINO ini kan dari Intel, akan running dengan utilize hardware dari Intel. Jadi setiap OpenVINO terbaru yang Intel keluarin itu udah dioptimize buat banyak generasi prosesor terbaru juga. Sehingga buat teman-teman partner kayak Alpha Beta ini ya lebih efisien mereka developmentnya gitu. Mereka bisa fokus di apa yang mereka mau bikin tanpa pusing bagaimana fine tuning supaya jalan optimal di atas hardware-nya Intel gitu. Nah itu Intel kita nyediain jadi nggak cuman ini hardware-nya kenceng loh, tapi nggak, kita kasih lagi satu layer di atasnya sebelum aplikasinya yang teman-teman bikin ini ngobrol sama prosesor Intel. Jadi nggak cuma ini kenceng loh, urus deh gimana caranya. Cari sendiri deh caranya. Nggak gitu ya, nggak dia. Tapi kalau mau sih bisa juga ya pasti ya. Mau bisa. Bisa juga. Sebetulnya banyak juga. Selain OpenVINO itu di market juga banyak sih. Pakai yang lain. Cuman kalau memang running pakai Intel Silicon, ya pakailah yang dari Intel karena udah pasti cocok dengan apa produk prosesor yang dibikin tadi. Ya kenapa mesti buang-buang waktu lagi buat R&D gitu ya. Mau nambahin, jadi memang developer community di Intel itu langsung di rahasia kedua tadi yang kami bilang. Dengan adanya developer community dari Intel yang terutama OpenVINO itu kita ngerasa sangat terbantu.
Dan dengan 2 rahasia perusahaan tadi yang saya sebutkan, alhamdulillah Alpha Beta sekarang hampir lebih dari 1000 lokasi, Fik ya. Mungkin kalau titik lebih dari 5.000 titik sudah pakai Alpha Beta. Sudah bisa menggunakan AI yang kami bikin. Iya. Wow. Jadi sebetulnya udah banyak ya library-nya bikin Betul. object detection, Betul. behavior detection, Betul. apalagi itu yang lain. Ya, jadi Apapun lah sebetulnya. Ya, jadi tentunya kita sangat bersyukur ya dengan adanya Intel. Karena kenapa? Itu benar-benar kita tuh bisa jalan di CPU, Pak. Hanya CPU loh. Iya. Sedangkan teman-teman kita ya, mungkin saya bilangnya teman-teman ya, itu mereka harus pakai GPU ya. Tahu sendiri kan GPU-nya aja harganya berapa gitu kan. Terus ya konsumsi dayanya Betul, berapa? belum nanti operasional untuk daya Iya. kan. Makanya itu udah salah satu poin plus yang kita punya di sisi Alpha Beta didukung dengan Intel. Terus dengan CPU kita bisa ngegenerate beberapa produk nih, solusi. Salah satunya ya kita punya object detection. Object detection ada face recognition, ada LPR ya, deteksi plat nomor kendaraan jenis, kemudian warna, brandnya. Terus kemudian kita punya object counting ya, kita bisa menghitung apapun ya, baik mulai kendaraan, kemudian orang, kemudian custom object pun kita bisa hitung. Sampai kita bisa deteksi behavioral analytic. Jadi kita tuh udah bisa ngedeteksi perilaku orang yang ada di depan kamera, Mas. Misalnya dia melakukan aktivitas fraud gitu kan, atau mungkin dia sedang bermain bulu tangkis dengan cara yang benar gitu ya, atau mungkin dia sedang mengerjakan SOP yang di perusahaan, misalnya tangannya dari kanan terus ke atas terus ke kiri, atau mungkin dari kiri ke kanan ke atas. Kalau misalnya nggak sesuai SOP, itu akan ada deteksi dari kamera mengatakan ini salah, nggak sesuai gitu, seperti itu. Jadi sudah banyak sekali solusi yang kita provide ya, itu menggunakan prosesornya Intel. Projectnya ada nggak, Pak Taufik? Kenapa? Kan kayaknya ada tuh project yang pakai behavior analytic tuh. Itu kan menarik banget ya use case behavior ini. Kalau face recognition, LPR mungkin udah banyak ya. Nah ini behavior detection use case ini menarik banget. Ada nggak real project? Kayaknya setahu saya ada. Itu boleh Ada, Pak. diceritain nggak? Ya, mungkin kalau institusi saya nggak bisa share, cuman ini dipakai di salah satu BUMN lah, kalau seperti Oke. itu. Oke. Jadi salah satu use cases-nya itu untuk mendeteksi perilaku employee-nya. Contoh misalnya kalau operator itu, kalau misalnya dia salah posisi atau mungkin salah urutan gitu salah urutan pergerakan, itu akan jadi fatal produksinya. Nah, Alpha Beta datang ngasih solusi untuk ngejaga agar mereka tuh selalu benar melakukan SOP-nya. Misalnya tangannya habis dari sini, terus kemudian ke sini, kemudian lagi kayak gini, ini harus sesuai gitu kan. Kalau dia nggak kayak gini, misalnya dia dari sini tiba-tiba ke sini nih, ini udah alat, tweet gitu. Jadi dia mau ngomong, oh ya saya salah gitu. Jadi harus benerin lagi gitu. Terus berikutnya, ini menarik juga nih. Jadi kita ada salah satu use cases di mana kita harus mendeteksi perilaku orang tersebut, Pak. Apakah ini orang makin baik ini ya perilakunya? Apakah ini orang juga makin nurun nih attitude-nya gitu. Itu sampai sejauh itu. Attitude ya. Bener, kita bisa ngasih scoring tapi dengan catatan ini kita udah definisiin Pak ya. Misalnya pergerakan A ini dikatakan tindakan negatif dan skornya minus sekian. Jadi itu semua didefinisikan oleh ahlinya. Kami hanya menjabarkan apa yang mereka inginkan. Kalau misalnya dia melakukan perilaku baik ya, kedetek di kami, face-nya kan kedetek tuh. Di kombinasi face recognition dengan perilakunya. Misalnya A perilakunya baik di jam sekian gitu. Nah itu akan masuk ke database, nanti akan ada skornya. Sehingga dia bisa katakan, oh ini orang attitude-nya makin baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini sangat menarik juga sih Mas Dedi atau Pak Andri. Dan itu hanya pakai CPU ya? Hanya pakai CPU. Keren ya kalau kasih plus dong. Buat Intel luar biasa emang. Tapi kalau bicara hanya pakai CPU, ini kan pakai OpenVINO ya. Nah dari yang udah make nih, ini OpenVINO ini harus pakai device baru atau dia bisa diadaptasi ke device lama. Let's say misalnya nih, NAC kan juga udah lama nih Pak, ya kan? Siapa tahu satu instansi punya franchise gede banget atau kantornya gede banget atau ini besar banget lah. Saya udah punya nih, saya udah punya 50 NAC nih misalnya. Saya mungkin nambah lagi nggak apa-apa, tapi masa 50 NAC saya disampahin gitu kan, nanti komunitasnya disampahin gitu, bisa nggak ikutan dipakai gitu? Itu mungkin kan nggak sih sebetulnya? Wah, terima kasih pertanyaan Mas. Itu sangat memungkinkan. Serius? Sangat memungkinkan, karena bahkan di kita aja, proyek kita yang berjalan dari 2018 sampai sekarang itu pun masih dipakai dengan NAC yang sama. Oh gitu? Dari 6 tahun lalu sampai sekarang itu masih pakai yang sama. Nah, terus kalau kita narik ke belakang lagi, itu dari mungkin generasi 6, mungkin keluar sudah hampir 10 tahun bisa dibilang. Iya. Mungkin komputer sudah dijual di daerah di utara gitu ya. Utara, di mana segala macam. Itu mungkin dibeli second cuma 1-2 juta, itu masih bisa pakai OpenVINO. Masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai. Dan itu mungkin menurut tadi ya? masih bisa buat face recognition.
Jadi misalnya ada, ini kita ambil contoh ya, misalnya bukan dari Alpha Beta, tapi misalnya ada UMKM mau bikin gitu masih bisa berarti masih ya? Masih bisa. Oh saya punya barang-barang ini, saya pakai ini dulu nih, nyobain buat start gitu. Dengan komputer existing yang di rumah, pakai laptop pun yang dimiliki sekarang, kita bisa. Selama dia pakai Intel tentunya Selama ya, dia karena OpenVINO kan. Yes. Berarti bisa adaptable banget ya? Ya, OpenVINO itu serapannya mulai dari optimalnya di Gen 7 sebenarnya. Gen 7. Intel Core, kalau Core series ya. Jadi OpenVINO sih jalan di macam-macam di Xeon pun jalan gitu ya. Nah ini kalau bicara mini PC dari Intel Core generasi ke-7, dia udah bisa jalan. Dan the beauty of OpenVINO itu sebetulnya mereka relatif native terhadap semua silikonnya Intel. Gitu. Jadi kalau ada pembaruan hardware, ya itu di atasnya aplikasinya tetap bisa adapt dia. Dia paling di-update OpenVINO-nya atau di sebaliknya gitu. Aplikasinya yang diperbarui. Dia tetap nggak ada perubahan apa ke bawahnya gitu. Berarti selama ada layer OpenVINO. Berarti OpenVINO ini bisa pakai akselerator yang baru, tapi juga bisa pakai prosesor yang lama. Betul. Gitu ya. Betul. Dan dia secara library komplit banget bahasanya. Mau pakai Python, kalau kita pakai C++, pakai embedded C, mau pakai bahasa-bahasa yang keren kayak misalkan Ruby segala macam, itu semua juga ada SDK-nya. Jadi juga, kalangan programmer manapun saya rasa learning curve-nya lumayan mudah. Lumayan pendek, berarti cepat dia. Yes. No wonder kalian bisa langsung deployment kemana-mana dengan mudah. Yang menariknya lagi nih Mas Dedi, jadi nggak hanya hardware yang kita pakai, maksudnya dari sisi teknologi. Di klien pun itu mereka juga nggak perlu ganti hardware. Contoh nih, ini sering kita temuin dan mereka sangat happy dengan datangnya kami. Contoh ada salah satu mall ya, dia ingin menggunakan people counting ya. People counting. Mereka nggak perlu ganti kameranya Mas Dedi. Kameranya tetap. Bahkan bisa pakai kamera yang lama juga. Kamera yang lama. Jadi kita any kind of brand, any kind of kamera, selama dia ada RTSP protokol itu kan kita proses di AI-nya Alpha Beta menggunakan RTSP semua ya. Betul. Nah itu salah satu kelebihan dan salah satu kenapa klien itu tertarik banget dengan Alpha Beta. Jadi mereka nggak perlu investasi ulang. Kan beda nih, ada yang datang sana, Pak, Bapak harus ganti kameranya khusus ya. Oh iya dong, satu paket dong. Nah, itu gitu belum kan. Nah, kalau dengan Alpha Beta itu tentunya mereka juga nggak perlu ganti kamera. Kamera existing bisa dipakai dan langsung bisa dikomunikasi dengan Alpha Beta, nanti akan sesuai dengan kebutuhan mereka punya, seperti people counting dan sebagainya. Jadi dengan adanya si OpenVINO ini, fleksibilitasnya Alpha Beta juga meningkat. Benar. Dan Alpha Betanya sendiri ternyata fleksibel. Ya itulah sebabnya bisa maju terus. Kalau maksain jualan sama alat-alatnya semua kan nggak banyak yang berani ngambil dong. Gitu. Betul. Jadi jadi costly banget juga kan buat costly, pasti costly. Palingnya kan kalau mau nyoba teknologi baru ya jangan terlalu costly dulu lah. Kalau nanti masalah belakangan dia tiba-tiba minta, bisa nggak itu dideteksi yang pakai baju warna apa atau baju kotak-kotak? Sebentar Pak, kamera naik dulu Pak. Nah itu kan yang cerita kan. Nggak bisa pakai kamera kayak gini, burem Pak, cuma bisa kelihatan kehitung orangnya doang. Gitu ya. Ya jadi fleksibel banget jadinya ya memang ya. Bisa langsung dipakai ya oke lah, hebat lah kalau kayak begitu caranya. Ya paham sekarang, berarti salah satu kuncinya memang OpenVINO. Iya betul, jadi OpenVINO ini dia menariknya juga, dia itu kan seperti apa ya, layer sebelum si aplikasi para developer ini ketemu sama si hardware. Dan developer ini tadi kayak Pak Yuri bilang, ya mereka mau pakai language apa aja silahkan bebas aja. Ya, bebas. Jadi Intel ini teknologinya nggak proprietary. Jadi siapapun yang teman-teman yang udah pernah bikin solusi AI apapun, kalau mau lebih optimize lagi dan cukup running di CPU aja misalnya, ya teman-teman bisa ikutin apa yang Alpha Beta lakuin ini. Pakai OpenVINO dan beberapa library lainnya nyesuaiin dengan kebiasaan atau teknologi yang teman-teman udah pakai gitu. Jadi kita nggak nyuruh mau pakai Intel, lu belajar dulu ya ininya Intel, itunya Intel, lu nggak ada, kita relatif open banget lah kita. Dan OpenVINO ini nggak cuma terbatas pada masalah visual doang ya berarti ya? Generatif juga bisa ya berarti? Betul. Nah di antaranya yang terbaru itu OpenVINO ini bisa dipakai untuk optimalisasi dari teknologi Gen AI tadi gitu. Ya itu mungkin tadi nanti ya, next topic nih kalau teman-teman Alpha Beta udah sempat explore NPU-nya, mungkin kita bisa ngobrol juga. Kita rencana apa nih? Jadi kalau kita ngomongin NPU, wah kita sebagai orang teknis, saya sangat excited banget nih Mas Edi. Karena to be honest, kalau kita ngelihat perkembangan NPU, dia kan secara jumlah processing unit udah mulai ditambahin terus ya. Karena kita tahu efisiensi dia tuh power consumption tuh sangat tinggi. Jadi sangat efisien lah gitu ya sebagai satu CPU.
bahkan kita dengar-dengar untuk operatingnya bisa sampai 45 tops ya 45 tops. Itu gede sih. Arsitektur yang baru. Wah, itu gede. dengar itu saya sangat excited dan langsung kita buka spek dari hardware si arsitektur yang baru ini. Kita lihat dan kalau kita ngitung berdasarkan hitung-hitungan kita nih dari Alpha Beta, dengan menggunakan processing ini tadi sempat di-mention bahwa kira-kira 15-30% kenaikan cost performance gitu. Nah, kenapa bisa naik 15-30% efisiensi cost performance gitu ya. Nah, ini mungkin kalau ngubek-ngubek dari teknologinya nih, wah seru banget nih. Soalnya si NPU ini itu dia ada yang pasti ada ini ya tensor processing ya, tensor prosesor ya. Karena memang dia dirancang khusus untuk ngeproses sebuah tensor atau tensor mungkin kalau kita ngomongin by machine learning itu dia adalah satu proses seperti matrix computing atau misalkan dot atau scalar product atau misalkan aktivasi atau back propagation. Nah, dia dengan satu proses unit bisa compute langsung si method yang sangat kompleks ini. Kalau misalkan kilas balik ke yang dulu teknologinya kita harus ngubek-ngubek bahkan yang namanya texture processor di GPU misalkan. Di GPU yang pakai ya. Atau misalkan di CPU ada SSI atau ada FX. Bisa numpang di mana gitu ya. Numpang di mana harus very long instruction word. 4 data dalam satu kali processing gitu. Nah, kita harus ngubek-ngubek itu dan bahkan sampai titik assembly dulu. Kita lihat nih assembly-nya Intel intrinsiknya udah sesuai belum nih MMX-nya gitu. Nah, kita ubah, oh ini instruksinya kayaknya better ditaruh sini, ini taruh sini. Nah, kita ngoprek-korek assembly. Itu zaman dulu. Tapi di zaman sekarang dengan adanya NPU, wah itu semua sudah diurusin sama satu processing unit ini, sehingga programmer pun udah nggak usah pusing sama gimana sih nih cara optimasi lagi gitu. Itu semua udah diurusin sama Intel OpenVINO. Intel OpenVINO mengcompile dari codingan Python, codingan C, menjadi satu instruksi yang memang dikhususkan untuk si neural processing unit. Dan itu bisa sampai memproses bahkan setelah kita tes di environment kita, ada yang sampai 5-10 kali lebih cepat. Oh ya? Dengan harga yang sama ya Mas Edi. Dengan harga prosesor yang sama, itu 5-10 kali lebih cepat gitu. Untuk memprosesing AI model kita. Berarti 15-30% itu rata-rata berarti ya? Ya, 15-30% itu adalah secara total. Secara total. Tapi kalau by AI model, modelnya doang bisa lebih 5-10 kali lebih cepat. Jauh ya. Sangat kita sangat menaruh high expectation di NPU. Mudah-mudahan bisa segera dapat nih hardware-nya. Yes, dan kita bisa segera distribute ya ke teman-teman. Jadi ngomongin NPU ya, mungkin belum lama kan ada Lunar Lake ya Mas ya? Lunar Lake, Meteor Lake duluan ada NPU, tapi Lunar Lake yang NPU-nya gede. Sekarang nih, terakhir mungkin saya sempat ngeliat Mas Edi juga ya, mungkin kalau nggak salah terakhir ke Berlin ya, lagi lihat launchingnya. Lagi nyobain. Ultra V200 ya. 200 ya. Nah menariknya Yur ya, di situ tuh semuanya udah all in, GPU-nya udah ada nih. Kemudian ada NPU-nya, tambah lagi ada GPU-nya, memorinya udah all in di situ. Memori udah. Nah ini yang menarik nih, jadi compact banget itu ya. Satu chipset itu udah ada prosesornya, udah ada GPU-nya, udah ada NPU-nya, udah ada memorinya. Nah kedepannya kita nggak bisa bayangin nih, bayangin aja ya. Sekompact itu kita akan pakai, dan ini nih bayangin satu GPU aja bisa berapa? Belum kita main NPU-nya, belum kita mainin GPU-nya. Bisa berapa kamera dalam satu device kecil ini, bayangin aja. Itu kemarin ada yang bikin di laptop tuh cuma satu garis gini doang. PCB-nya tuh cuma segaris doang. Udah ketaruh situ. Sisanya tuh yang lain-lainnya tuh. SSD apa segala macam lain-lain. Nah ini lain banget dengan mimpi kita ya. Mimpi kita kan kita ingin punya satu compact kamera yang memang itu bisa dipakai siapapun ya. Market kita mau itu sektor parking, sektor retail apapun itu. Jadi kamera kita nanti kedepannya kan plug and play. Jadi semuanya bisa connect dengan NPU, artinya di offline pun mereka bisa berjalan dari sisi hardware-nya. Seperti itu sih. Ya mudah-mudahan aja kita dalam waktu dekat sudah bisa rilis kamera Alpha Cam nih. Ya, ini sudah agak membocorkan ini kan. Tapi saya nggak bayang sih sebuah kamera biasanya kan dipasang masih harus nyambung kemana-mana. Ini nggak usah, ya kan? Jadi semua di situ. Biasanya semuanya di situ. Tinggal masalahnya ngirim datanya mau polling atau mau disamperin dulu baru copy atau mau gimana. Tapi gini, kalau
konsumsi dayanya segitu, kira-kira bisa nggak sih pakai solar panel aja gitu? Sangat bisa. Bisa? Sangat bisa. Jadi pakai Mas. matahari itu bisa. Betul. Ya? Jadi sebenarnya kan kalau dari solar panel ya mungkin berapa watt power ya, saya Iya. nggak tahu satuannya, nanti itu pun dikonvert kan jadi voltage ya. Iya. Itu bisa bertahan berapa lama. Sedangkan kalau ngomongin tadi ya, Ultra V200 Iya, 200V itu kan nggak salah konsumsinya cuma berapa watt gitu. 200V itu tergantung settingannya, serinya. Ya, tergantung serinya. Anggaplah yang Cuman seri. kemarin patokannya adalah kalau mau nonton film, ya offline nih kita bicara Ya. nonton film offline berarti di device nyala layarnya, Betul. itu sudah ada yang klaim bahwa dia bisa mencapai 29 jam. 29 jam. Iya. Itu dengan konsumsi berapa watt tadi Mas? Dia otomatis kalau nonton film kan dia masuk ke power saving ya. Iya, iya. Itu mungkin sekitar Nah, cuma berapa watt lah nggak nyampe 10 watt. Itu belum pakai power asing. Jadi kalau ngomongin solar panel itu kan sebenarnya bisa di store dulu ke baterai, nanti baterai baru. Iya, iya. Itu sangat bisa sih Mas. Kita harapannya udah kompak sih. Jadi Ya kamera kan nggak mungkin ya 29 jam mataharinya nggak nongol. bener. Kan? Kamera udah ada solar panelnya ya, tinggal taruh doang gitu ya, udah. Tinggal butuh data apa aja dari situ. Terima beres ya. Iya. Tinggal berdoa nggak dicolong aja. Betul. Ya itu masalah lain ya, masalah security, masalah berbeda lagi itu. Kita bicara teknologinya aja di sini. Bahkan security pun juga kita bisa dikerjain di dalam kamera yang sama. Kalau dia Oh mau iya, colong, iya, betul, kita betul. deteksi Betul. juga. Ada laporannya nanti. Ada laporan. Iya. Jangan sedih, kita mau nyolong. Iya. Siap-siap. Iya benar. Jadi bisa apa ya, teknologinya bisa lebih maju lagi, lebih gampang implementasinya juga kan Betul. ya. Iya. Mungkin satu lagi, jadi Pak Amri. Jadi di Alphabeta juga punya produk yang mungkin teman-teman bisa coba ya. Artinya semua kalangan bisa masuk ke website Alphabeta dengan environment-nya Intel ya. OpenVINO segala macam, kita punya namanya face recognition, kemudian ada LPR ya untuk deteksi plat nomor, kemudian untuk deteksi OCR ya, misal apapun jenis papernya itu kita bisa ekstrak datanya. Itu semuanya kita pakai backbone-nya Intel. Nah itu teman-teman kalau mau coba itu teman-teman tinggal datang aja ke website Alphabeta, nanti klik trial itu teman-teman udah bisa coba, dan teman-teman itu bisa diaplikasiin ke beberapa aplikasi mulai dari kayak absensi, karena kita punya liveness juga ya. Kemudian parking ya dan sebagainya itu teman-teman bisa cobain di website-nya Alphabeta. Langsung bisa dicobain. Langsung bisa coba Mas, langsung kita aktifin itu langsung bisa dicoba. Jadi misalnya ada yang berpikir, oke saya mau coba seperti ini, Betul. kok pakai ini bisa coba. Oh ini udah working mungkin. Tapi kalau misalnya saya butuh customisasi bisa gitu ya? Bisa. berarti ya? Contoh misalnya nih, kita udah punya kayak misalnya untuk deteksi invoice, kemudian faktur pajak, kemudian untuk deteksi beberapa dokumen kayak KTP, NPWP. Kalau misalnya teman-teman datang dengan, saya punya nih salah satu form yang memang ini belum ada. Nah itu datang kami, nanti akan training dulu di kami Pak. Kita training jadi Bisa, satu ya? model, ini modelnya bisa dipakai gitu. Oh oke. Jadi kita semuanya by API, jadi teman-teman bisa pakai lagi untuk bikin aplikasi. Mungkin teman punya software host nih atau punya aplikasi yang memang butuh engine AI, nah kita bisa dipakai untuk aplikasi teman-teman. Seperti itu sih. Kalau misalnya saya datang, saya punya kebutuhan yang spesifik yang nggak ada dari sampel-sampel yang dikasih, itu Ya. memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan karena kami tadi dibilang sama Mas Surya, kami benar produk lokal dan juga kita buat dari scratch, jadi kita sangat fleksibel. Apapun kebutuhannya kita akan coba bantu teman-teman kasih solusi biar bisa dipakai. Seperti itu. Oke, Kelapa jadi sawit aja mereka bisa detect. Betul. Ini mateng, belum mateng, terlalu mateng. udah bisa ya? Wah. Ini pakai drone atau gimana? Enggak, jadi kelapa sawit itu jadi kita bangun arsitekturnya dari sisi Ini di conveyor-nya. ban berjalan ya Mas. Conveyor di atasnya. Cuman ini risetnya butuh berapa banyak waktu itu, berapa? 60.000 ya Yur? Per kelas ya? Ya, 1.000 per 1.000. kelas. Jadi, Training datanya Mas untuk dapetin iya, satu iya, model iya. itu 60.000. Itu butuh waktu setengah tahun sampai 1 tahun lebih Yur? setengah tahun. Setengah tahun untuk belajar mana sawit, karena sawit kan beda ya Mas ya. Dia Iya, karakternya iya, kan iya. aneh-aneh lah, Iya, kecil segala macam. beda-beda, iya. Betul. Itu lumayan Tapi itu berarti sudah challenging. setelah dipanen. Betul. Iya. sekali. Oh, setelah dipanen. Mungkin siapa tahu ke depannya nanti sebelum dipanen. Betul. Oh iya, masuk Loh, bisa iya pohon kan? ya. Iya, maksud yang dicari kan yang begitu kan. Gitu. Pakai drone kan bisa. Pakai drone. Iya. pakai Kalau drone. yang ini emang use case-nya buat milahin. Buat Jadi milah begitu ya. habis dipetik, masuk ke mills kan itu harus dipilah kan. Oh ini yang mateng, ini yang Iya. kelebihan, ini belum, atau yang Iya, kosong gitu. Nah itu mirip kayak apa urusan nyusun. Iya nyusun tadi sama Cuman juga. ini Cuman ini ada case-nya iya, apa? mesti lihat warnanya segala macam. Bahkan mereka juga pernah bikin solusi waktu zaman COVID itu buat baca hasil ronsen. Oh, bagus. Jadi sebetulnya beragam banget sih yang mau dibaca dengan AI itu apa aja gitu. Nggak melulu objek yang berbentuk seperti ini, tapi image keluaran dari sebuah mesin apapun tuh bisa juga kita tambahin AI supaya kita langsung dapat insight-nya gitu. Jadi waktu keluar hasil ronsennya dibaca pakai AI-nya yang dibikin teman Alphabeta, ini keluar, oh tendensinya COVID sekian puluh % gitu misalnya.
gitu. Oh. Ya itu buat decision support system sih, Iya, bukan iya. bukan final decision ya, karena tetap kan dokter gitu. Tapi kita bantu mempercepat proses pembacaan. Tapi setelah itu kan keburu keluar Iya. rapid test itu. Tapi ini menarik nih maksudnya. Tapi secara teknologi ya itu tadi Mas. Iya. Apa aja gitu. Luas Alpha banget. Beta ini sudah advance banget kalau kita bicara soal apapun yang terkait dengan visual berarti kan Betul, ya. Visualisasi ya. Terus lari ke AI, deteksi segala macam. Kedepannya nih ada arahan mau mengembangkan ke gen AI juga apa enggak nih? Generatif AI. Jadi sebetulnya kalau pengembangan kita juga lagi kembangin Mas ya. Karena gini, sebenarnya kalau kita ngomongin vision AI aja, itu kadang-kadang kita nemuin project yang harus ada kombinasi dengan Gen Iya, AI. kombinasi, iya. Benar, kayak misalnya ini nih baca sesuatu. Sesuatu itu sebenarnya dibuat dari apa gitu kan. Iya, Kan kita iya. cuma bisa ini misalnya gelas nih. Terus misalnya ada pertanyaan lagi, gelas itu dibuatnya dari apa? Kan harus Gen AI yang bisa balas. Iya. Nah, makanya disitulah kita saat ini pun juga lagi kembangin juga Gen AI untuk ngedukung vision AI yang kita punya. Seperti itu sih. Termasuk itu juga Pak Taufik yang tadi apa dokumen Betul, reader itu. Dokumen reader. Jadi ya. habis dibaca, katakanlah ada ribuan lembar dokumen atau dari bentuk kertas ataupun PDF, kan ujungnya kita mau tahu isinya apa ya. Iya. Dan nggak mungkin kita buka per lembar di layar kan kita baca. Iya, Kalau sekarang pakai Gen AI kan nggak tanya ya. Iya, Nggak tanya. iya, ini kan mesti di scan, di compile gitu kan. Terus apa mau dijadikan presentasi atau mau jadi betul, apa? Nah kan gitu kan. Betul. Ujungnya kemana kan ada kayak gitu. Atau malah mungkin ada perusahaan yang masih semuanya tertulis gitu. Mesti di scan dulu semuanya terus berakhir jadi SOP. Betul. Nah, SOP diimplementasi sampai ke cabang. Betul, Nah, betul. lain-lain gitu. Benar. Bisa kayak gitu atau mungkin SOP per orang tergantung dari siapa dia. Benar. Misalnya vision, kan kita pakai vision AI nih. Vision Misalnya Yuri, AI, iya. Yuri itu responsibility-nya bla 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 bla. Iya, gitu kan, iya, gitu. iya. Jadi kan bisa langsung nanya, saya masih bisa cuti nggak sih? Nah, Kan gitu kan? Betul. Gitu kan? Betul, nah, Gitu. menarik banget. Iya. Nah, itulah kenapa vision AI harus dikombinasikan dengan Gen AI. Nah, itu gitu bisa kan. kombinasi. Langsung bisa nanya sendiri ya nggak? Iya. Saya bisa cuti nggak? Gitu. Nah, itu kan saya masih cuti Menarik, nggak? menarik. Kalau kemarin kita ngeliat itu SOP ditaruh di kayak franchise cafe gitu. Misalnya kalau kemarin kasih contoh bahasa apa ya, Spanyol segala macam. Kalau di sini mungkin bahasa Jawa kali ya. Begitu kafenya baru buka, franchise baru buka, orang datang, saya dapat kupon nih, 3 biji, bisa dijumlahin nggak di kupon diskonnya nih? 10, jadi 30% diskon. Ya nggak tahu karena masih baru. Iya. Nanya dulu, nanya dulu gitu kan. Jawabannya waktu itu bahasa Spanyol. Kalau kita harusnya bahasa Jawa keluar ya sudah lah gitu, nggak apa-apa kan. Orangnya ngerti bahasa Jawa, keluar bahasa Jawa, seret. Oh saya paham, jawabannya gimana ngasihnya gitu. Ya, Betul. bisa Itu kayak di gitu. antara use case ke depannya. Secara teknis dari tim TIS Alpha Beta untuk GPT kita memang lagi Lagi on ngembangin. progress Oh, untuk oke. membangun kita sendiri karena yang pasti kita mau go with the flow juga ya. Flow-nya sekarang lagi Gen AI banget. Jadi mungkin teman-teman yang teman-teman genius programmers di luar sana yang interested gitu ya. Challenging silakan. Nah lo ada lagi join nih. Main hari ya. join the challenge gitu ya. Monggo ditunggu soalnya CV-nya gitu. ini menarik ya, soalnya visualnya udah kuat. Ini kayak add-on melengkapi gitu Iya, kan. betul. Bagi Kalau langsung komplimen, ke GPT-nya doang visualnya nggak kuat, ya udah berdirinya gitu aja tergantung sama yang lain. Kalau ini kan jadi satu solusi lengkap jadinya. Gitu. Ini menarik sih, menarik. Oke, kayaknya seru banget pembicaraannya dan bicara Gen AI nanti Alpha Beta mau bikin apa, Nah. mungkin nanti di next talk show kita ngobrol lagi. Mungkin dari sekarang saya simpulin aja bahwa Intel selalu berinovasi mengembangkan beragam teknologi related to AI. Dalam hal ini khususnya bagaimana bisa membantu teman-teman partner mengembangkan solusi-solusi AI yang lebih variatif, yang lebih sesuai lagi dengan kebutuhan di market gitu ya, baik itu consumer maupun bisnis gitu ya. Sehingga bisa tetap support perkembangan bisnis teman-teman juga, khususnya teman-teman developer di Indonesia gitu. Itu aja dari saya. Thank you banget buat Mas Dedi udah nemenin Sama-sama. kita. Terima kasih banget udah dikenalin nih. Yoi. Seru nih soalnya. Mungkin kapan-kapan bisa juga ajak mereka, Mas Dedi. Loh, ayo kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi Iya. lah. Ya. Oke, sahabat Alpha Beta, kalau gitu dari saya Amri Intel, dari Pak Yuri, Pak Taufik, dan Mas Dedi, kita pamit sampai ketemu lagi di video kita berikutnya.